Halo sobat-sobat ilmiah, selamat datang di channel Bimbel Rumah Ilmiah. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 7 tentang perkalian bilangan bulat bagian kedua. Nah sobat, sekarang kita mengerjakan nih contoh soal yang pertama ya. Soalnya ada A, B, C, dan D. Kita mulai dari yang nomor 1 dulu. Yang 1A, kita tulis soalnya ya. 6 dikali oleh negatif 10. Oke, kita lihat di sini sobat. Di sini 6. 6 ini bilangan positif ya. Bilangan positif lalu dikali oleh bilangan apa nih? Min 10 bilangan negatif. Ya, kita tahu ya kalau bilangan positif dikali bilangan negatif ya, dari perkalian bilangan bulat bagian pertama itu akan menghasilkan bilangan negatif. Ya, jadi jika positif dikali negatif, hasilnya itu akan negatif. Kita tulis dulu tandanya negatif. Lalu setelah kita udah tulis tandanya, kita udah mikirin tanda ya, karena negatif kali positif kali negatif hasil negatif, tandanya udah kelar. Sekarang kita hitung angkanya. 6 dikali 10 berapa? Anggap aja 6 kali 1 6 tambah 0 jadi 60. Jadi 6 dikali negatif 10 adalah negatif 60. Sekarang kita ke soal yang B. Soal yang B adalah 9 dikali 2 dikali min 12 tutup kurung. Nah, ini ya, sama dengan berapa? Oke, di sini sobat lihat, di sini ada dalam kurung sama kali. Ya, kita kerjain yang mana dulu? Ya, kita kerjain yang bosnya dulu. Bosnya itu adalah yang dalam kurung ya, karena dalam kurung itu harus dikerjain terlebih dahulu. Ya, berarti kita tulis dulu nih di sini 9 kali. Sekarang kita kerjain yang di dalam kurung. Sekarang kita lihat, ini dua bilangan positif, negatif 12 bilangan negatif. Kalau positif dikali negatif, hasilnya akan negatif ya, berarti nanti hasilnya akan dikali oleh bilangan yang negatif ya. Lalu tandanya udah ya, kita hitung angkanya. 2 kali 12, ini gampang ya sobat, 2 kali 12 adalah 24 ya. Udah ya, seperti ini. Jadi akan menghasilkan 9 kali negatif 24. Di sini bilangan positif dikali bilangan negatif. Hasilnya bilangan negatif atau positif sobat. Positif kali negatif hasilnya min ya, atau bilangan negatif. Dan cara dikali ya. 9 kali 24 kita susun, 24 dikali 9 dikali 4 kali 9 adalah 36, simpan 3. 9 kali 2 adalah 18 tambah 3 adalah 21 ya. Jadi hasilnya 9 kali negatif 24 adalah negatif 216. Itu ya untuk soal yang B. Sekarang kita beralih ke soal yang C ya. Yang C, soalnya kita tulis 12 dikali buka kurung 8 tambah negatif 19. Oh, di sini ada tambah, ada kali, ada kurung sobat. Kita kerjain yang mana dulu? Kita kerjain yang dalam kurung ya. Walaupun dalam kurungnya tambah, tapi karena ini tambah di dalam kurung ya, jadi kita harus mengerjakan yang kurung terlebih dahulu. Jadi ini 12 kalinya tetap tulis ya. Kita kerjain yang ini. 8 ditambah negatif 19 ya, positif tambah negatif, hasil tergantung. Lebih besar siapa? Karena lebih besar negatif, negatifnya menang, berarti nanti hasilnya negatif. Caranya dikurang, mereka berantem ya, besar kurang kecil, 19 kurang 8. Nggak mungkin dong 8 kurang 19, nggak bisa. 19 kurang 8 hasilnya adalah 11 ya, berarti nanti 12 akan dikali negatif 11. Di sini lihat, positif kali negatif lagi. Ya udah, pasti hasilnya adalah negatif ya, positif kali negatif hasilnya negatif. Dan 12 kali 11 kita hitung ya sobat ya, apa-apa. 12 kali 11 dikali 2 kali 1 2, 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 1 kali 1 adalah 1. Ini ditambah 2 3 1. Jadi negatif 132 ya. Itu untuk soal yang B ya. Negatif 12 dikali negatif 11 adalah negatif 132. Sekarang kita soal yang B. Soal kita tulis ya, 25 dikali buka kurung min 18 ditambah negatif 10 tutup kurung lagi. Ini ya. Kita lihat lagi di sini. Ada kali, ada tambah. Kerjaan yang mana dulu?
terus selalu ada dalam kurung. Ya udah, kita kerjain dalam kurung, tidak usah pusing ya. Walaupun di dalam kurung ada tambah, tapi karena ini dalam kurung ini paling bos ya sobat, kita kerjain terlebih dahulu. Berarti kita 25 kita tulis dulu, 25 dikali ya, dikali berapa? Lihat, negatif 18 ditambah negatif 10. Min tambah min, hasilnya akan semakin min ya. Min tambah min karena mereka sama jadi min hasilnya. Cara ini tambah karena mereka sama, nggak berantem. 18 ditambah 10 atau 10 tambah 18 adalah 28 ya. Jadi nanti akan 25 dikali negatif 28. Di sini lihat lagi, positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif ya. Kita pertama harus tentuin dulu ya sobat tandanya yang penting, baru sekarang angkanya. Udah ya, positif dan negatif adalah negatif, sekarang angkanya 25 dikali oleh 20 dikali 5 kali 8 adalah 40, 0 simpan 4. 8 kali 2 16 tambah 4 adalah 20. 2 kali 5 adalah 10, 0 simpan 1 ya. 2 kali 2 adalah 4 tambah 1 adalah 5 ya. Jadi jika ditambah ini akan 0, ini 0, ini 7 ya. Jadi negatif 700 ya. Jadi 25 dikali negatif 28 adalah negatif 700. Itu ya sobat untuk soal pertama. Oke sobat, sekarang kita ke contoh soal nomor 2. Nih di sini ada soal cerita ya. Suhu udara di puncak sebuah gunung pada sore hari adalah 18 derajat Celcius. Ini kita garis bawah ya. Lalu selanjutnya suhu tersebut turun ya. Turun 4 derajat Celcius setiap 2 jam. Lalu kita suruh menentukan tinggi suhu di puncak gunung 10 jam kemudian. Oke, jika ada soal seperti ini, kita harus tahu dulu sobat, suhunya itu dia turun berapa kali. Ya dia bilang kan awalnya 18 derajat Celcius, tapi dia bilang turunnya itu 4 derajat setiap 2 jam. Tapi yang ditanya ini tingginya setelah 10 jam. Ya, karena setelah 10 jam kita hitung dulu ya, suhu turun berapa kali ya. Suhu turun titik-titik kali ya, berapa kali. Gimana cara mencarinya? Caranya itu adalah 10 jam dibagi 2 jam, karena dia turun kan setiap 2 jam ya. Tapi yang ditanya ini nanti 10 jam lagi ya, berarti caranya 10 dibagi 2 ya, berapa? Adalah 5 ya. Jamnya dicoret ya, jamnya dibagi dicoret ya. Jadi suhu turun adalah 5 kali ya. Jika udah kayak gini baru kita bisa ngitung sobat. Gimana kita membuat kalimat matematikanya? Kita buat begini ya. Suhu di pegunungan setelah 10 jam sama dengan berapa? Kita lihat ya. Awalnya 18 derajat Celcius. Oke, kita tulis 18 derajat Celcius. Lalu suhu tersebut turun. Kalau turun berarti diapain? Turun berarti dikurang. Turunnya ini 4 derajat Celcius setiap 2 jam. Karena dia setiap 2 jam, berarti nanti kan ada berapa kali ya? Dia 5 kali turunnya. Berarti nanti dikurang berapa? 4 derajat Celcius dikali oleh 5 ya, seperti itu ya sobat. Jadi kan 18 ini suhu awal, karena turun itu pasti dikurang, lalu turunnya 4 derajat Celcius ya. Turunnya setiap 2 jam, dia nanya 10 jam kemudian, berarti nanti dikali 5 4 derajat Celciusnya ya. Itu kalimat matematiknya. Sekarang kita kerjain, ada kurang, ada kali, ada kurung. Kerjain mana dulu? Bosnya yang tanda kurung. Kita tulis 18 derajat Celciusnya, kita nggak apa-apain. Kita kurang oleh, kita lihat di sini 4 derajat Celcius dikali 5, positif kali positif pasti hasilnya nanti positif ya. Tapi ini karena ada min, ya udah kita biarin aja minnya ini ya. Nah, kita fungsi nih 4 dikali 5 adalah 20. Ini derajat Celciusnya tetap ada ya, derajat Celcius ya. Nanti akan menghasilkan berapa? Di sini lihat 18 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius. Kecil kurang gede, kita bingung ya sobat. Kita bisa menggunakan konsep pengurangan, caranya yang menambah dengan lawan pengurangnya. Jadi kita bisa tulis 18 derajat Celcius
kita tambah dengan lawan pengurangnya. Di sini dikurang 20 derajat Celcius. Dikurang positif 20 derajat Celcius. Lawannya positif 20 derajat Celcius adalah negatif 20 derajat Celcius. Nanti hasilnya berapa? 18 derajat Celcius ditambah negatif 20 derajat Celcius. Positif tambah negatif, hasil tergantung. Di sini lebih besar yang mana? Lebih besar negatif ya, berarti nanti hasilnya negatif. Ya, lalu cara dikurang, kecil kurang gede, apa besar kurang kecil? Caranya adalah besar kurang kecil dong ya, 20 kurang 18. Nggak mungkin kecil kurang besar atau kecil kurang yang gede. Ya, jadi besar kurang kecil, 20 kurang 18 adalah 2 ya. Negatif 2 derajat Celcius ya. Jadi suhu di pegunungan setelah 10 jam adalah negatif 2 derajat Celcius karena dia turun 4 derajat Celcius setiap 2 jam. Yang ditanya 10 jam kemudian. Itu untuk soal kedua. Terima kasih ya telah menonton Sobat Ilmiah. Jika ada hal yang ingin Sobat tanyakan, Sobat boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Serta subscribe juga channel Bimbel Rumah Ilmiah. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Ilmiah.